Saudara sekalian, beberapa bulan terakhir di masa pandemi ini, rasanya hampir semua orang mengalami tekanan, mengalami stres. Dari anak-anak kecil sampai manula mengalami kondisi ini. Semakin banyak tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang, semakin berpotensi orang itu mengalami stres. Belum lagi kita mendengarkan kabar adanya korban PHK dan kemungkinan akan terjadinya resesi ekonomi yang terburuk di dalam sejarah, membuat kita semakin stres. Stres adalah reaksi tubuh kita yang muncul ketika kita menghadapi tekanan, ancaman, atau sesuatu perubahan yang terjadi secara drastis. Nah, rupanya, saudara, ketika kita menghadapi tekanan yang berat untuk waktu yang lama, atau kita merasa diri kita terancam, maka otak kita akan melepaskan aliran hormon stres. Ada dua hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Reaksi ini dikenal juga dengan istilah fight or flight, menghadapi atau pergi dengan segera. Apa gejala dan tanda-tanda seseorang yang tertimpa oleh stres? Simak baik-baik, barangkali ada ciri-ciri yang muncul sesuai dengan kondisi saudara sekalian. Gejala itu bisa terjadi di dalam emosi seseorang. Misalnya mengalami frustrasi, gampang marah, bahkan hilang kendali, suasana hati yang tidak menentu, sulit untuk menenangkan pikiran, kadang menjadi minder, ada kalanya merasa kesepian, merasa tidak berguna, hidup dalam kebingungan, dan senang menyendiri. Gejala fisik yang muncul dalam orang yang stres adalah mengalami kelelahan secara fisik, mengalami pusing, migrain, gangguan pencernaan, kadang merasa mual, disertai dengan diare maupun sembelit. Ada juga yang mengalami nyeri otot, jantung yang berdebar-debar. Ada yang mengalami flu dan pilek, gangguan tidur, kehilangan hasrat hubungan intim, tubuh yang gemetar, telinga yang berdengung, kaki dan tangan yang dingin dan berkeringat, mulut yang kering, sampai sulit untuk menelan. Itulah gejala fisik. Lalu gejala kognitif yang terjadi pada orang-orang yang stres adalah sering lupa, sulit untuk fokus atau konsentrasi, menjadi begitu pesimis, pandangan menjadi negatif, dan sulit untuk membuat keputusan yang baik. Selain itu, perilaku seseorang juga mengalami gangguan. Misalnya kehilangan nafsu makan. Orang ini cenderung menghindari tanggung jawab, suka menggigit kuku, berjalan bolak-balik, merokok, ataupun mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Apa penyebab dari stres dan apa pemicunya? Nah, kita perlu membedakan antara penyebab dan pemicu munculnya stres. Orang bilang jangan banyak makan garam. Garam akan menyebabkan darah tinggi. Walaupun bukan dokter, tapi saya pikir bukan garam yang menyebabkan seseorang mengalami hipertensi. Penyebab seseorang mengalami hipertensi adalah metabolisme di dalam tubuhnya yang sudah tidak optimal. Garam itu hanya sekedar pemicu, saudara. Bagi orang yang mempunyai metabolisme tubuh yang baik, dia makan garam yang berlebihan tidak menjadi masalah, bukan? Kembali ke soal stres. Stres itu terjadi karena ada penyebab dari luar yang merangsang timbulnya hormon kortisol dan adrenalin. Jadi ada sesuatu dari luar yang menyebabkan otak kita melepaskan dua hormon stres tadi. Ini reaksi yang normal sebetulnya
yang diberikan oleh pencipta agar kita bisa melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri kita jika ada sesuatu yang membahayakan. Apabila kita merasa terancam, maka tiba-tiba otak kita akan melepaskan hormon itu dan kita bisa lakukan sesuatu untuk melarikan diri atau melawan. Kalau saudara sedang setir mobil, tiba-tiba terjadi sesuatu, maka begitu cepat hormon itu akan dialirkan dalam tubuh kita dan kita bisa mengambil tindakan yang cepat, misalnya dengan mengerem kendaraan kita. Itu semua adalah proses yang alami dan baik adanya. Dengan demikian kita menyadari bahwa penyebab stres pada manusia adalah sesuatu yang alamiah. Bahkan di dalam banyak hal sesuatu yang baik, positif. Dan dalam batas-batas tertentu kita bisa mengurangi terjadinya stres. Di antaranya dengan cara menghindari tempat-tempat yang berbahaya ataupun melakukan sesuatu secara ceroboh ataupun menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengancam hidup kita. Maka penyebab stres itu tidak akan menimpa diri kita. Berikut ini saya akan mencoba membeberkan berbagai pemicu dari stres itu. Ini versi saya, saudara ya. Pemicu nomor 1 adalah beban yang berat. Ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang mengalami overload. Sehingga dia mengalami tekanan yang membuat dia tidak sanggup lagi rasanya untuk memikul beban itu. Misalnya kelelahan secara fisik. Orang yang bekerja terus-terusan akan mengalami stres. Ada juga orang yang mengalami beban berat karena masalah keuangan. Kontrakan yang harus dibayar, biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat menjadi tekanan tersendiri. Ada juga orang yang mengalami beban dalam hal pekerjaan. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang harus bersaing di dunia kerja. Ada yang mengalami penurunan omset. Ada yang usahanya berhenti secara total. Ada pula yang terlilit hutang. Ada juga tagihan yang telah jatuh tempo. Dan mungkin juga terjadi konflik di dunia kerja. Nah, itu semua adalah beban yang berat yang memicu seseorang mengalami stres. Pemicu yang lain nomor 2 adalah rasa takut. Ada orang takut hidup menjadi susah. Ada orang takut mengalami kekurangan. Ada orang mengalami ketakutan menghadapi penderitaan, mengalami kemiskinan. Ada juga yang takut apabila kondisi tubuhnya semakin hari semakin drop, semakin hari semakin drop. Dan puncak dari rasa takut adalah orang-orang takut mengalami kematian. Saudara bayangkan, jika seseorang tidak takut dengan kesusahan, tidak takut hidup miskin karena memang sudah terbiasa hidup miskin, tidak takut sakit, bahkan tidak takut dengan kematian, maka kondisi ini tidak akan menjadi pemicu stres, saudara. Pemicu stres yang ketiga adalah masalah relasi dengan orang-orang terdekat. Misalnya keluarga, suami istri atau anak-anak yang jatuh sakit yang berkepanjangan, ataupun di dalam keluarga suami istri mengalami cekcok yang terus menerus. Ada pasangan yang merasa terlukai, dikhianati, ataupun mengalami kedukaan. Salah satu pasangan meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah pemicu munculnya stres di dalam diri seseorang. Pemicu keempat adalah ketika kita berada dalam kondisi yang baru. Misalnya kita belajar setir mobil. Seumur hidup kalau kita belum pernah belajar setir mobil, begitu kita memikirkan untuk setir mobil dan pada waktu kita belajar setir mobil, kita mengalami tekanan yang membuat kita stres bukan main. Kita terkurung di dalam pesawat karena penerbangan yang begitu lama,
12 jam atau 20 jam. Itu sungguh-sungguh membuat kita merasa tertekan. Nah, seperti sekarang ini saudara, hampir semua orang dikarantina di rumah masing-masing. Ini juga kondisi yang baru yang belum pernah terjadi dalam seumur hidup kita. Dan ini pun menyebabkan stres. Kita merasa seperti di dalam penjara, walaupun bukan penjara yang sebenarnya. Apalagi masuk penjara yang sebenarnya, maka kita akan jauh lebih stres lagi. Terus kalian, bahkan menikah pun pemicu stres. Terus kalian, pemicu yang kelima adalah berita-berita buruk yang kita terima. Coba saudara simak berita-berita politik terus menerus, maka saudara akan merasa tertekan bukan main. Apalagi ada lawan politik yang menyerang salah satu partai politik ataupun orang-orang yang menjadi idola saudara. Contoh lain lagi adalah setiap hari kalau saudara ikuti grafik perkembangan virus corona di Indonesia, setiap hari berubah, setiap hari meningkat, maka itu akan membuat saudara menjadi stres bukan main. Itulah 5 pemicu munculnya stres di dalam diri kita. Apa yang diakibatkan dari stres yang kita alami? Yang pertama tentu saja kehilangan damai sejahtera. Kita menjadi lesu, tidak berdaya untuk melanjutkan hidup ini. Daya tahan tubuh pasti turun. Dan ini menjadi kondisi yang sangat kondusif bagi penyakit untuk masuk di dalam tubuh kita. Ataupun membangkitkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Stres juga menjadi pemicu begitu banyak sakit penyakit. Beberapa media menyebutkan bahwa stres menyebabkan ada begitu banyak penyakit yang serius, dari jantung, pencernaan, dan masih banyak lagi. Stres juga membuat orang-orang mengalami sakit psikosomatis, sakit fisik yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Ketika seseorang mengalami stres, akibat yang ditimbulkannya adalah hidupnya menjadi tidak produktif. Nah, sementara hidup yang tidak produktif itu juga menjadi pemicu munculnya stres. Jadi di sini terjadi reaksi berantai yang menyebabkan stres itu berlipat-lipat, beranak pinak. Dan ketahuilah, stres itu adalah pintu utama menuju depresi. Nah, sekarang bagaimana baiknya kita menghadapi stres? Dan bagian ini saya akan membicarakan manajemen stres yang ditawarkan oleh Alkitab bagi kita, anak-anak Tuhan. Nah, melihat lebarnya spektrum pemicu dari stres, tentu saya tidak mempunyai waktu yang cukup panjang untuk membicarakan setiap kasus, setiap pemicu. Saya hanya akan membicarakan garis besar dari manajemen stres ala Alkitab ini untuk memberikan panduan. Saya berharap saudara diberkati. Saudara sekalian, kata kunci yang sangat penting agar kita dapat memanage stres berdasarkan Alkitab adalah pemikiran atau pemahaman, dan kedua adalah iman. 2 kata kunci itu harus kita miliki, pemahaman dan iman. Marilah kita lihat apa yang ditawarkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah tertawa. Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara-saudara, kapan terakhir saudara tertawa? Dalam 3 bulan terakhir, apakah saudara masih pernah tertawa? Sejak abad ke-16, para filsuf, dokter, dan termasuk psikolog, termasuk seorang teolog bernama Immanuel Kant, meyakini bahwa tertawa merupakan sebuah fenomena psikosomatik
yang dapat membuang energi negatif di dalam tubuh manusia. Saudara, sejak abad 16 sudah ada pemikiran seperti itu. Nah rupanya saudara, tertawa kecil, tertawa terbahak-bahak, dan terpingkal-pingkal, rupanya dapat mengurangi stres yang dialami oleh seseorang. Klaim seperti ini bukan isapan jempol, telah dibuktikan oleh berbagai pihak. Misalnya, Klinik Mayo, sebuah pusat penelitian dan pengembangan kesehatan yang sangat terkenal di Amerika, berpendapat bahwa tertawa setiap hari mampu meminimalisir tingkat stres, mampu mengurangi, mereduksi tingkat stres yang dialami oleh orang-orang. Dan rupanya saudara, tertawa bermanfaat bagi organ tubuh manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, tertawa dapat memompa lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh kita, sehingga menstimulus jantung, paru-paru, dan otot di dalam tubuh kita. Seluruh tubuh kita akan mendapatkan aliran udara yang lebih banyak. Dan secara langsung, rupanya tertawa juga meningkatkan hormon endorfin yang memberikan efek rileks, santai, dan tenang untuk tubuh kita. Pemenuhan oksigen di jantung akan memperlancar peredaran darah di dalam seluruh tubuh. Ini juga akan menyebabkan tensi, tekanan darah kita yang tinggi perlahan-lahan akan turun. Bahkan dikatakan turun ke tingkat yang normal. Dan untuk jangka panjang, tertawa mampu meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Hari-hari ini kita sungguh-sungguh membutuhkan sistem imun yang hebat untuk menangkal virus corona, saudara-saudara sekalian. Nah, tubuh dan pikiran yang rileks pada saat kita tertawa akan menghasilkan neuropeptides yang konon dapat melawan stres dan ancaman penyakit kejiwaan lainnya. Tertawa pun dikatakan mampu mengikis rasa sakit dan mendorong tubuh memproduksi zat alami yang dapat menekan rasa sakit dan nyeri di dalam tubuh kita. Tertawa diyakini akan mengurangi produksi hormon pemicu stres, kortisol, dan adrenalin yang sudah saya bahas tadi. Sebaliknya, tertawa justru akan menghasilkan hormon endorfin yang akan membuat kita merasa rileks, santai, dan bahagia. Nah, supaya kita mendapatkan faedah dari tertawa, tertawalah minimal 20 detik saja. Maka aktivitas itu akan melepaskan tekanan secara psikis dan emosional di dalam diri kita. Betapa istimewanya tertawa itu telah dialami oleh seorang pria bernama Norman Cousins pada tahun 1964. Dia adalah seorang penggiat media yang sangat-sangat bernama pada waktu itu. Sepulang dari Rusia, dia terkena sebuah penyakit kolagen katanya. Yaitu berkaitan dengan jaringan ikat di dalam tubuhnya yang mengalami masalah. Belum ada pengobatan pada waktu itu. Norman merasa bahwa kekhawatiran, depresi, dan kemarahan yang terjadi dalam hidupnya, itulah yang memicu penyakit di dalam tubuhnya itu. Lantas dia berpikir dengan cara seperti ini. Dapatkah kesehatan diraih melalui hal-hal yang sebaliknya? Dan untuk menguji pemikirannya tersebut, Norman memanggil
orang-orang media untuk memutarkan baginya film-film komedi yang membuatnya tertawa. Dia memilih untuk keluar dari rumah sakit dan menyewa sebuah kamar hotel yang sangat-sangat mewah di Manhattan. Dia juga menyewa seorang perawat yang merawatnya dan yang juga membacakan cerita-cerita lucu untuknya. Dia memutar banyak sekali film-film komedi dan dia meminta kawan-kawannya apabila mempunyai cerita yang lucu setiap saat tolong beritahukan dia. Saudara sekalian, rasa sakit yang begitu dahsyat yang dialami oleh Norman membuat dia tidak bisa tidur. Tetapi yang dia alami adalah dengan tertawa 10 menit ia merasakan kelegaan yang luar biasa dan menyebabkan dia bisa tidur. Dia mengeluarkan kata-kata seperti ini. Saya membuat penemuan yang menggembirakan bahwa 10 menit tertawa akan memiliki efek anestesi dan akan memberikan pada saya setidaknya tidur 2 jam tanpa rasa sakit. Ajaib, saudara. Norma yang diklaim tidak bisa sembuh itu pulih secara sempurna dari penyakitnya. Bertahun-tahun kemudian Norma terkena serangan jantung dan dia lakukan hal yang sama. Dia juga mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, nonton film komedi, sikap secara positif, penuh dengan cinta, belajar untuk beriman, belajar untuk memiliki pengharapan, dan terus melatih tertawa. Dia pulih dari sakit jantungnya. Dia menyimpulkan bahwa cinta dari keluarga dan teman-teman serta tertawa memberikan terapi untuk menyembuhkan dirinya. Luar biasa, saudara. Dia keluar dari rumah sakit, hidup masih begitu lama dan menjalankan hidup dengan sangat produktif. Ia menulis banyak sekali buku, termasuk salah satu buku yang menceritakan tentang hidupnya berjudul Anatomy of an Illness. Buku ini telah difilmkan. Silakan saudara tonton di media YouTube. Terus kalian, Norman Cousins meninggal 26 tahun kemudian setelah dia terkena penyakit yang pertama tadi, atau 10 tahun setelah mendapatkan serangan jantung. Alkitab berkata, ada waktu untuk tertawa. Tapi sayang, di zaman sekarang ini, orang-orang sudah lupa bagaimana cara untuk tertawa. Jika saudara sedang alami stres di saat ini, Tuhan sudah siapkan satu kotak obat yang diberi nama Pengkhotbah 3 ayat 4. Dan itu gratis untuk Anda. Silakan ambil. Bagaimana cara kita memanage stres berdasarkan Alkitab? Yang kedua adalah, mari sadari konsep tentang Immanuel, Allah beserta kita. Ini konsep yang sangat-sangat penting, saudara sekalian. Kesadaran dan keyakinan tentang Immanuel itu telah menjadi dasar yang kokoh sekaligus penghiburan yang besar bagi orang-orang Kristen sehingga berani berjalan di dunia yang keras dan kejam ini, saudara sekalian. Sangat menarik ketika kita membaca dalam Perjanjian Lama bagaimana umat Israel dituntun oleh Allah, dipimpin oleh Allah. Allah Bapa mensuplai kebutuhan mereka. Tuhan memproteksi mereka. Di padang gurun Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan. Tuhan memberikan manna. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan memproteksi mereka. Tuhan juga berperang untuk umat Allah. Hebat. Tuhan menyertai umatnya. Membuat umat Allah harusnya berani menghadapi hidup ini. Di dalam Perjanjian Baru kita membaca bagaimana Yesus sungguh luar biasa. Yesus tahu murid-murid yang sedang bergumul di Danau Galilea. Waktu itu Yesus berdoa di bukit dan murid-murid sedang mengalami badai yang dahsyat di Danau Galilea. Di tengah malam Yesus
melihat murid-murid yang sedang bergumul. Yesus tahu. Dan sampai waktunya Yesus datang menghampiri murid-murid, menenangkan badai yang membuat murid-murid ketakutan, stres bukan main pada malam itu. Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik dari domba-domba gembalaannya. Dia katakan dia berjalan di depan. Dia siap menghadapi setiap rintangan, penderitaan, pergumulan yang dialami oleh kawanan dombanya. Dia bukanlah gembala sewaan, upahan yang melarikan diri ketika menghadapi kesulitan. Dia adalah pemilik. Dia siap mati menghadapi musuh-musuh yang datang menyerang domba-domba gembalaannya. Selain menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, Yesus juga menggambarkan dirinya seperti seekor induk ayam yang siap melindungi, memproteksi. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ketika masih kecil, kami tinggal di pinggiran kota Pontianak. Saudara, pada waktu itu banyak sekali burung elang. Dan setiap kali induk ayam yang sedang membawa anak-anak ayam menyadari ada burung elang di angkasa, maka induk ayam itu akan mengeluarkan sirine bahasa ibu yang dipahami oleh anak-anak ayam. Bunyinya kira-kira begini. Tak, 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 tak. Dan segera induk ayam membuka sayapnya lebar-lebar. Anak-anak ayam berlari masuk ke dalam kepak sayap induknya. Dan setelah itu induk ayam menutup rapat-rapat sayapnya. Dan dia siap menghadapi serangan dari elang bila perlu. Jadi saudara, Yesus mengambil peristiwa alam yang sangat dramatis ini untuk menggambarkan kerinduan hatinya yang terdalam, melindungi segenap rakyat Yerusalem seperti induk ayam yang memproteksi anak-anaknya. Saudara, selain sebagai domba, kita adalah anak-anak ayam yang diproteksi oleh induk ayam kita, yaitu Yesus. Dia menyertai kita. Bukan hanya itu, saudara. Dia berjanji, datanglah kepadaku yang letih dan yang lesu dan yang berbeban berat, yang stres dan yang depresi. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuberikan. Sebab kuk yang kuberikan itu ringan dan nyaman. Konon dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mengalami beban yang begitu berat. Tekanan yang begitu berat karena peraturan agama yang begitu banyak. Yesus mengundang orang-orang seperti ini yang stres dan yang depresi untuk datang kepadanya. Dan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan. Saudara lihat makna penting dari Immanuel. Tapi sayangnya orang-orang Kristen secara psikologis lebih merasakan kehadiran setan, hantu, daripada merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara di rumah sendirian, gelap-gelapan, kalau ada bunyi sesuatu atau ada bayangan sesuatu yang muncul di benak saudara-saudara, hantu bukan? Ya belum tentu itu juga Tuhan. Tapi kita lebih merasakan kehadiran hantu atau setan daripada merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan kita tidak nampak oleh mata kita, tapi dia berjanji dia akan menyertai kita sampai pada
kesudahan zaman. Bahkan dia tinggal di dalam diri kita. Hebat, saudara. Ada Tuhan bersama dengan kita. Maka itu akan memampukan kita. Memberikan nyali yang besar bagi kita untuk menghadapi tekanan demi tekanan ini. Apalagi dia bersedia menanggung beban hidup kita. Saudara sekalian, Yesus siap memikul beban hidup kita. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita justru tidak datang kepadanya untuk menyerahkan beban dari hidup kita. Yang ketiga adalah siapkanlah diri diproses oleh Tuhan. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, masih ada banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh diri kita, termasuk oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya setiap muridnya semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Dari kacamata ilahi, sebetulnya ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Adalah, saya pakai istilah, mesin proses yang akan memproses kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Saudara, kalau kita menyadari adanya mesin proses ini, maka itu akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi setiap proses, setiap pukulan, setiap tekanan yang akan membuat kita semakin baik dan semakin baik. Seperti syair lagu dalam PPK, buah zaitun kalau tidak ditekan tidak akan pernah keluarkan minyak. Pada waktu zaitun ditekan, itulah proses untuk mengeluarkan minyak dari buah zaitun. Ingat kalimat ini, tanpa proses tidak akan ada hasil yang sebetulnya. Namun sayang, karena tidak menyadari, mesin itu justru kita anggap sebagai sebuah pukulan, sebuah penindasan, sebuah ketidakpedulian Tuhan atas hidup kita. Mari saya berikan beberapa contoh tentang mesin proses ini, saudara sekalian. Badai yang besar dan ikan yang juga besar yang menelan Yunus, itu adalah mesin produksi yang memproses Yunus yang badung, yang dungu, termasuk sinar matahari yang begitu terik ketika ia telah ada di Niniwe. Itu pun adalah sebuah mesin produksi yang terus mengolah hidupnya. Contoh kedua, penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan yang luar biasa yang dialami oleh anak bungsu itu jelas adalah sebuah mesin produksi yang perakhirnya membuat kesadaran anak ini muncul bahwa dia telah berada di jalan yang salah. Dia akhirnya menyadari kesesatan hidupnya justru setelah melewati mesin proses ini. Yang ketiga, di media online Italia bernama La Luce di Maria, ada berisi sebuah cerita yang sangat menyentuh, mengharukan, saudara sekalian. Berisi cerita tentang pertobatan dokter-dokter ateis. Seorang dokter muda berkata bahwa dia belum pernah mengalami sebuah mimpi yang terburuk di dalam hidupnya. Bahwa ia melihat dan mengalami apa yang terjadi di rumah sakit tempat dia bekerja. Selama 3 minggu, mimpi buruk itu mengalir seperti sebuah sungai. Pada mulanya hanya beberapa pasien yang datang. Kemudian puluhan orang yang datang berobat. Ratusan hingga akhirnya ribuan orang datang berobat di rumah sakit. Dokter itu berkata, sampai 2 minggu yang lalu, saya dan rekan saya adalah seorang ateis. Itu normal. Karena kami adalah dokter. Dan kami belajar bahwa kecanggihan teknologi dan sains tidak dikaitkan dengan campur tangan dan kehadiran ilahi, kehadiran Allah. Tidak perlu itu. Nah, dia katakan dari dulu ia selalu menertawakan orang tuanya yang rajin pergi ke gereja. Tetapi seorang imam berusia 75 tahun mendatangi mereka, mendatangi dokter-dokter muda ini. Dia adalah seorang pastor yang baik hati dan ramah
rendah hati. Rupanya pastor tua ini ada masalah dengan pernafasannya yang sangat serius. Namun ketika ia datang ke rumah sakit, dia membawa Alkitabnya. Dan Alkitabnya selalu dibawa kemanapun dia pergi. Dia membacakan Alkitab untuk pasien yang sedang sekarat dan menggunakan tangannya, memegang tangan pasien-pasien yang sedang meregang nyawa sambil membacakan Alkitab. Dan rupanya apa yang dilakukan oleh pastor tua yang sedang sakit sekarat ini menyentuh hati para dokter dan memberikan kesan yang sangat mendalam. Akhirnya dokter itu berkata, sekarang kami harus mengakui bahwa kami sebagai manusia telah mencapai titik batas. Kami tidak bisa berbuat banyak. Sebab semakin banyak orang yang meninggal dunia setiap hari. Kami benar-benar kelelahan. Kami memiliki 2 rekan kerja yang telah meninggal. Dan yang lain telah terinfeksi. Kini kami menyadari bahwa langkah yang dapat dilakukan saat ini adalah kami membutuhkan Tuhan. Dan kami mulai meminta bantuan dari Tuhan. Kami berbicara satu sama lain dan kami tidak percaya bahwa kami yang setiap hari adalah ateis yang ganas kini harus mencari Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk membantu kami agar dapat merawat orang-orang sakit dengan baik. Dokter itu mengakhiri tulisannya dengan kata-kata, saya ingin mengambil nafas terakhir saya untuk membantu orang lain. Saudara lihat, ada 3 mesin proses dalam kisah-kisah di atas. Saat ini apakah saudara sedang mengalami kesulitan yang membuat saudara merasa stres? Pandanglah itu sebagai mesin proses yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi bersabarlah untuk menjalani proses itu. C.S. Lewis berkata, penderitaan adalah megafon Allah kepada manusia agar kita manusia menyadari akan seruan Tuhan. Tapi seruan Tuhan ini bisa membuat kita malah membenci Dia, menjauh dari Dia. Sementara Philip Yancey berkata, seruan Tuhan itu dapat menyadarkan kita dan membawa umatnya kembali kepadanya. Nah, pada waktu saudara mengalami mesin proses ini, saya berharap apa yang dikatakan oleh Philip Yancey itu terjadi. Membuat saudara kembali kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi, saudara sekalian, dengan menyadari adanya mesin proses di dalam hidup saudara dan saya berharap kita akan bersahabat dengan mesin-mesin itu. Karena mesin itu sejatinya bekerja untuk kebaikan kita. Untuk bagian pertama ini, saya akan akhiri sampai di sini. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari untuk menghadapi stres ini. Pertama, mari kita sama-sama belajar tertawa. Ada waktunya untuk tertawa. Mari kita belajar tertawa. Karena ternyata tertawa memberikan dampak yang sangat-sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Mari kita juga belajar menyadari arti penting Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dia Allah yang Maha Besar, ada bersama dengan kita. Itu juga berarti tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah kita. Tidak mungkin ada masalah yang lebih besar daripada Allah kita. Dan yang ketiga adalah mari kita siapkan diri kita menghadapi berbagai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, membuat kita semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami, yang memberikan solusi bagi kami, yang memberikan pegangan bagi kami saat menghadapi tekanan di dalam hidup ini. Bapa, mampukan kami melihat kebenaran ini dan melakukan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin.